Oke, kemudian berarti masangnya sering malam juga ya? Sering. Nah, otomatis banyak dong pengalaman-pengalaman gaib. Mungkin bisa diceritain. Ya dulu sih pernah, ceritanya kan ada job sore, cuman berhubung saya waktunya masih ada sesuatu yang lain yang harus kerjakan, jadi saya targetnya maghrib selesai, jadi molor. Gara-garanya apa? Waktu di situ itu yang paling aneh gini, masang harusnya kalau di logika kan yang penting arah satelit nggak tertutup bisa. Ternyata setelah saya pasang di 2 tempat, saya pindah tempat itu sampai 3 kali. 2 tempat sinyalnya zonk semua. Itu parabola jaring. Oh, parabola jaring. Awalnya saya nggak percaya dikasih tahu sama yang tuan rumah. Saya maksakan soalnya ya nyari tempat yang enak biar cepet ya. Ternyata yang terjadi malah molor. Jadi ketunda-tunda waktunya. Ya, itu daerah mana tuh? Itu di Kabupaten Tuban, tempat saya. Dan untuk lokasinya apakah hutan atau gimana? Iya, di hutan. Jadi rumahnya masuk pelosok-pelosok? Nyempil rumahnya. Nah, terus bisa dapat sinyalnya tuh jadinya gimana? Jadinya kan yang punya rumah kan udah ngasih tahu, cuman sayangnya ngaco gitu loh. Oh iya. Nah, imbahnya apa? Maghrib, hujan deras, lampu mati. Itu sampai jam 10. Jadi orang tua di rumah udah nyariin, di sono nggak ada sinyal. Mau ngabarin juga bingung kan? Iya. Akhirnya nunggu listrik nyala. Soalnya sebenarnya mikirnya gini, kalau mau pulang jauh. Ntar kalau nggak diselesain nanggung, kerja 2 kali berarti ongkos. Nah jadinya nungguin listrik nyala jam 10. Baru saya percaya sama yang punya rumah, saya pindahin. Bisa nongol sinyalnya. Oke, mungkin ada yang tiduran kali di atas parabolanya. Mungkin. Pak SBY juga banyak pengalaman gitu, bahkan sampai saya diketawain pernah. Ketawain karena udah feeling kayaknya ada yang nontonin gitu kan. Ternyata diketawain, cuman untuk cerita saya di next video mungkin. Terus ada lagi selain itu? Ya waktu itu kan saya kan pulang kan jam 1:30, kondisi masih gerimis. Itu lewat depan pohon besar itu, saya sampai diputerin ke makam 3 kali. Jadi makamnya misal makam di sini, kita mau temukan makam doang, apa gimana? Misal nih, kan ada jalan Kepang 3, saya ambil jalan manapun, baliknya tetap ke situ. Wow, luar biasa. Ya. Terus bisa keluarnya gimana akhirnya? Akhirnya ya bisa keluar ya itu, kita pasrah aja sama Allah ya, minta pertolongan intinya. Yang penting kita positif aja, masalah makhluk itu kan sama-sama ciptaannya, jadi kita harus istilahnya meyakini. Nah, kalau kita udah pasrah, selalu kita dibantu, kita bisa keluar. Ya, saya juga pernah punya pengalaman menarik. Jadi di saat naik motor itu pakai GPS Google Map, benar diarahinnya masuk ke dalam makam. Jadi kan ada tugunya biasanya. Iya. Dan benar, jadi di saat kita udah cari jalan lain, kok nih peta ngajak masuk ke situ terus. Padahal di situ ya makam, gak ada jalan lain. Terus saya juga pernah ngalamin hal seperti itu, padahal pakai Google Map gitu. Kok ngarahinnya ke sana ke makam. Oke, cerita mistisnya masih ada lagi nih? Sekalian kalau masih ada. Diketawain juga pernah, terus masang. Yang paling aneh ini, dia sudah saya rakit. Saya taruh misal di tempat A. Saya tinggal masuk rumah, saya keluar lagi, disnya pindah, tapi nggak ada yang pindahin. Nah, itu udah terpasang belum? Belum, masih baru masih selesai saya rakit. Iya. Bisa pindah, saya juga bingung loh. Tadi saya taruh sini, kenapa aku bisa pindah? Itu kan juga bikin takut sebenarnya kalau orang awam. Cuma kalau udah biasa, ya udah hafal lah. Jadi kita nggak perlu nanggepin yang berlebihan. Oke, tadi dari hal mistis. Terus kita next lanjut ke pengalaman ini, karakteristik orang kota dan orang luar. Kan udah banyak nih masang di kota juga. Jadi interaksinya itu gimana perbedaannya? Selama ini yang saya alami, orang kota itu ya karena emang sudah kehidupannya sudah maju, modernisasi, beda sama yang di kampung. Jadi kalau orang kampung itu enak, istilahnya pasrah, nggak neko-neko lah. Misalnya saya tanya, Pak, Bu, TV-nya di mana? Langsung itu nunjukin orangnya. Habis itu saya tanyain, ini parabolanya mau dipasang di mana, Pak? Udah Mas, saya manut aja, yang penting hasilnya bagus. Biasanya kalau orang kota kan suka milih-milih tempat nih, ya di sini aja. Terus kalau di sini biasanya diomelin tetangga lah inilah, kan banyak kayak gitu. Banyak. Sering.
kadang juga saya pernah yang di Tangerang kemarin itu Ah. sampai domain tetangga itu gara-gara difitnah merusak tembok. Padahal saya nggak merusak tembok. Jadi istilahnya saya naik cuman kan temboknya dempet ini. Saya masih naik di tembok konsumen, cuman tetangganya yang itu marah. Mungkin tetangganya lagi sensi, lagi dapat mungkin ya. Iya. Terus dengar-dengar pernah ini juga dikira maling. Pernah saya dikira maling. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi kan waktu itu ngerjain di ruko. Nah, yang punya rumah masih di atas. Itu yang punya rumah yang bapaknya atau siapanya? Yang bapaknya. Bapaknya. Sedangkan menantunya itu di dalam kamar kan. Nah, kebetulan kabelnya kan kurang. Jadi saya kan harus naik ngambil kabel. Ya, kabel lagi. Pas saya naik, menantunya keluar. Saya diteriakin, "Hei, kamu siapa? Kok masuk aja. Siapa kamu di sini?" Saya udah ngomong, "Siapa ya?" Kirain sayanya yang salah jalan gitu. Terus yang bapaknya turun, saya dimaki-maki sama menantunya, "Aduh, nggak beres ini." Jadi mungkin menantunya komunikasi sama bapaknya kurang ya, jadinya Iya, seperti itu. Tim teknisi datang, dia nggak tahu kalau lagi masang parabola di rumahnya gitu. Padahal kan bukannya masang parabola itu gaduh ya, suara bor segala macem gitu ya. Wah, kedengeran ya. Cuman jengelnya ya itu dikira maling. Nggak etis. Oke. Terus dari pengalaman, oh ya, kan pekerjaan teknisi itu kan berbahaya ya. Jadi di saat kita naik genteng itu ya pasti biasanya ada yang bisik-bisikin lompat gitu. Pernah nggak sih mengalami kejadian atau amit-amit kecelakaan gitu di saat instalasi parabola? Pernah. Entah karena sayanya yang linglung atau apa ya. Jadi yang saya kira dak itu ternyata plafon. Jadi saya bawa dis nih sama temen nih. Sedangkan temen saya misalnya di seberang. Saya jalannya nggak di pinggir, malah lewatin plafon, langsung jatuh ke bawah saya. Oke, jadi dari penglihatan kita itu sepertinya dak. Iya. Tapi pas sudah kita injek jeblos. Iya, jeblos. Nah, itu jatuhnya dari kemana sampai mana tuh? Jadi misal dari atas nih, ya atap lantai 1 lah, sampai bruk ke keramik. Ke keramik. Jadi dari plafon gitu tembus ke bawah ya? Iya, mana rumahnya baru direnovasi. Oke. Jadi di saat jatuh tersebut kan pastinya sakit dong. Jadi apa yang dirasakan saat itu pas jatuh itu, apakah panik, apakah kesakitan guling-gulingan dulu atau apa? Jadi pas saya jatuh itu rasanya kayak, aduh, saya kenapa ya bisa jatuh tuh? Tapi nggak sakit, anehnya di situ. Ya memang berdarah sih, ini masih ada bekasnya. Cuman nggak sakit badannya, langsung bangun terus kerja lagi gitu. Oke, mungkin apa karena shock kali ya, baru jatuh. Terus malamnya biasanya kan sakitnya kerasanya pas udah nyampe rumah tuh, malam kerasa sakit gak pas sampai rumah? Enggak sakit. Nah, itu kejadiannya waktu di kota atau di luar? Di kota. Itu udah di kota. Oke. Dan bagaimana, kan namanya jatuh kan otomatis rusak tuh rumah orang tuh. Iya. Gimana tanggapannya? Ya awalnya sih ya yang punya rumah kan marah. Jadi udah jatuh malah dimarahin? Iya. Nah, gimana kalau udah jatuh amit-amit celaka, entah patah kaki atau harus ambulan, gimana ceritanya? Malah dimarah-marahin dulu gitu ya? Iya, itu kali. Udah kerja nggak ada asuransinya, jadi teknisi harus susah kayak gitu kan, buat konsumen juga intinya. Oke, mungkin kalau di sini saya balik dulu deh. Seandainya Bang Pen ini sebagai tuan rumah, nah misalkan lagi order AC gitu kan, masang AC, tiba-tiba orangnya jatuh dari plafon ke bawah, apa yang Bang Pen dilakukan kepada teknisinya? Ya kan intinya saya kan yang ngasih kerjaan, jadi otomatis ya amit-amit, namanya kita nyuruh orang kan kita juga harus tahu resikonya gitu loh. Terus kalau sampai celaka kayak gitu ya kita nggak boleh sebenarnya kayak gitu, namanya kecelakaan kan sesuatu yang nggak disengaja. Harusnya kita nggak boleh marah-marah kayak gitu. Justru harusnya ya ditolong dulu, dilihat. Ibaratnya kan nggak ada teknisi, kita juga nggak bisa istilahnya masang AC juga nggak akan terpasang kalau ada teknisi. Kalau bukan ahlinya ya. Harus respect lah. Oke, jadi maksudnya di saat kejadian musibah yang nggak kita duga gitu ya, di luar prediksi, ternyata kecelakaan, ya mungkin pertama takdirnya ya kecelakaan. Terus yang kedua ya disitulah cobaan kita ya. Iya. Memang ibaratnya kondisi rumah kita baru mungkin terus ya rusak karena kecelakaan, tapi namanya kecelakaan kan ya bisa
dari mana aja, entah pesawat jatuh, rumah kita yang baru kita bangun. Jadi ya mungkin ya karena teknisinya kita saat itu sedang kerjasama, apa sih bahasanya, sedang dikontrak lah tuh teknisi, artinya masuk ke dalam tanggung jawab juga ya, tanggung jawab yang punya rumah kan, dia minta tolong ke kita, sedangkan kondisinya ya saat itu lagi terjadi musibah, ya harusnya sih bisa saling maklumi ya. Jadi bukan malah diomelin ya. Jadi udah sakit fisik tambah sakit hati, itu bahaya banget sebenarnya kalau ngomong keceplosan itu. Bahaya. Bisa kejadi buat orang yang tertindas, itu doanya bahaya gitu maksudnya kalau sampai keceplosan. Oke, jadi itu salah satu pengalaman sih. Jadi udah jatuh, ketimpa apa ya? Bukan tangga sih, ketimpa bacotan kayaknya. Ketimpa semprotan. Dimarahin. Oke, mungkin ada informasi atau pengalaman yang Bang Pendi ingin sampaikan ke teknisi-teknisi lain lah, atau ke pelanggan yang mau order parabola, mungkin bisa sharing apa, bebas. Jadi saya semenjak di Jakarta masang parabola itu rasanya udah enak banget. Soalnya apa? Segala perangkat di sini itu rata-rata kualitas bagus. Terus instalasi juga mudah. Beda sama di kampung. Kita masang disk merek Telkom Vision, merek Paramount, itu harus ngerakit dari nol, mounting, belum lagi frame-nya, belum seling, belum kasanya. Yang paling nyebelin kalau buat yang masih baru pegang parabola jaring model itu, yang paling nyebelin masang itu jaringnya, kasanya. Harus sabar. Karena kalau nggak presisi ya udah sinyal berantakan ya. Itu berapa lama sih pengerjaannya kalau yang ngerakit dari nol gitu? Kalau saya sih selambat-lambatnya mulai, kalau misalnya sampai 4 satelit kan harus motongin sekelarin nih. Kan soalnya di sini kan adanya yang paten, kalau di kampung kan adanya yang terpisah. Jadi misalnya kita mau masang 4 satelit, ya udah kita sekelarinnya bikin sendiri. Oh iya. Jadi 4 itu kita rancang sendiri ya. Jadi harus apal rumusnya lah, gitu letak-letaknya. Oke, kemudian untuk pemasangan itu kan ada yang sendiri, ada yang berdua. Nah, perbedaannya di kampung berapa orang, di kota berapa orang yang Bang Pendi kerjain? Kalau saya pribadi terus terang dari dulu belajar sampai sekarang itu rata-rata sendiri. Nah, itu beratan dalam pemasangannya, beratan di kampung apa di kota? Kalau sendiri ya? Beratan di kampung. Di kampung, ya karena harus improvisasi tadi ya, sama lokasinya. Oke, jadi memang kalau pengalaman saya dulu sendiri terus, cuman di saat kesini mungkin makin tua ya. Jadi kadang sendiri tuh bikin pinggang encok. Betul. Kita encoknya bisa seminggu 2 minggu hilangnya. Jadi kadang gimana ya? Oh iya, satu lagi untuk jasanya yang di kampung dan di kota ini sudah pasti beda, karena kan ada perbedaan UMR, ada perbedaan biaya hidup ya. Nah, walaupun di kampung misalkan jasanya lebih murah, tapi kan ya biaya hidup lebih murah nih daripada di kota. Jadi di kota walaupun jasanya lebih tinggi, tapi ya biaya hidup jauh lebih tinggi karena kontrakan aja udah kayak cicil rumah kan kalau di kota tuh. Nah, jadi Bang Pendi lebih milih di kampung apa di kota dalam hal itu fulus? Kalau saya sih istilahnya ya nggak pilih-pilih, namanya kita cari rezeki. Kalau udah dapatnya itu ya udah, itu rezeki kita. Jadi saya nggak pernah istilahnya milih-milih kerjaan. Aduh, ini udah tempatnya jauh, ongkos kecil, saya nggak pernah kayak gitu. Yang penting masih bisa kita jangkau, kita kerjakan. Jadinya apapun itu selama ada rezeki kita di sana, kita syukuri ya. Iya, harus seperti itu. Jadi kita sebagai teknisi itu nggak boleh pilih-pilih. Soalnya apa? Meskipun kita istilahnya kita punya kemampuan, tapi kita juga nggak boleh kayak gitu. Harus bersyukur intinya. Oh iya, saya teringat dulu saya pernah masang parabola. Jadi memang orangnya agak rese sih kalau saya bilang, karena dia sampai ngancem-ngancem kalau masangnya nggak bener nanti diviralin lah di internet gitu kan. Dan ternyata pengalaman saya itu justru orangnya nggak bayar sampai saat ini. Nah, ada nggak? Jadi ibaratnya pengalaman tertipu dengan pelanggan itu ada nggak sih? Sejauh ini sih saya belum sampai mengalami seperti itu. Jadi semua normal ya? Iya, aman. Mungkin hanya SPD aja yang ngalamin gitu, karena saya mungkin ada 3 kali kejadian seperti itu. Jadi ya intinya sih tertipu. Pokoknya kalau menonton yang cerita saya next video ya. Oke. Tadi semuanya sudah ditanyain, apalagi ya yang kira-kira ingin ditanyain. Mungkin sobat bisa nuliskan pertanyaan di deskripsi video, nanti biar Bang Pendi cek komentar-komentarnya apa aja. Nah, kalau misalkan ternyata pertanyaannya banyak gitu yang mau diceritain sama yang mau ditanyain ke Bang Pendi, mungkin kita bisa bikin next episode ya. Jadi kita lihat dulu nih komentar-komentar sobat nih.
Terus di sini juga saya ingatkan, saya masih belum nemu sih komentar yang unik. Jadi akhirnya jam Mi Band-nya masih gantung sampai sekarang karena nominasinya cuma 1-2 sih kemarin. Saya pengennya sih banyak gitu, maksudnya biar antusias teman-teman tuh ada hasilnya gitu. Karena kalau 1-2 orang ya orangnya itu lagi. Jadi yang dapat itu lagi nanti ya kurang apa sih menurut saya kurang Kurang lah, fair. kurang fair. Oke, ada pesan-pesan terakhir nggak sebelum Ya, kita tutup? jadi saya intinya cuma menyampaikan aja buat teman-teman teknisi itu kalau bisa kita sama konsumen itu harus komunikasi itu harus baik. Soalnya apa, namanya kita kerja kan kadang nih kita harus ngikutin perintah konsumen, tapi di balik semua itu kita juga harus punya sesuatu yang untuk diajukan. Soalnya apa, nanti kalau kita nggak berani ngajuin istilahnya solusi kita buat konsumen, kita yang ada malah kerja 2 kali. Contohnya aja kayak kabel di dalam tembok itu kalau udah putus kita sendiri yang susah. Awalnya bisa nih, baru seminggu ternyata putus, kita yang susah, kita kerja 2 kali, konsumen nggak mau tahu. Iya, berarti komunikasi di awal ya. Iya. Jadi pas kita mau masang kan namanya teknis itu biasa udah hafal ya, udah sering ngalamin kejadian seperti itu berulang-ulang. Jadi ya ibaratnya ngelihat aja tuh udah tahu akan masalahnya di mana gitu. Misalnya kayak kabel kita cekkan dulu. Jadi dari awal tuh udah langsung kita kasih masukan, Pak lebih baik nih kabelnya dipisah misalkan, karena akan terganggu. Tapi kan biasanya ada konsumen yang nggak percaya ya. Jadi harus masuk ke tembok, misalkan harus rapi gitu. Itu gimana tanggapannya? Ya sekarang gini aja, kalau misalnya permintaannya kayak gitu, oke kita turutin. Tapi setelah kita turutin kok trouble, nah itu yang harus dipertanyakan ulang. Kenapa kalau sudah tahu bakal trouble, kenapa kok masih diminta gitu loh? Sedangkan kita udah ngasih solusi yang terbaik, kan namanya kita kerja, kita amanah nih, disuruh konsumen. Kita juga ngasih konsumen itu nggak mungkin ngasih ke konsumen yang jelek-jelek, nggak mungkin. Tetap kita ngasih yang terbaik. Ya, kita kasih opsi yang terbaik ya, kadang jadinya dia nggak percaya, tapi ya kita turutin dulu ya tadi. Akhirnya terjadi kan hal yang sudah kita prediksi. Ya jadi seenggaknya di saat konsumen komplain ya kita udah tahu jawabannya tadi kan, memang tidak harusnya seperti itu gitu. Harusnya yang benar seperti ini. Oke, ya sudah, mungkin itu dulu ya untuk sesi sharing kali ini. Mungkin nanti akan banyak teknisi-teknisi juga nih yang mampir di YouTube SVD. Jadi bagi sobat yang antusias itu pokoknya intinya di komentarnya bagus, itu nanti akan dipilih menjadi komentar terbaik. Mudah-mudahan sih ada yang dapat Mi Band 4 dari video ini ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat SVD, wassalamualaikum.